Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal Fadilah. Saya dari kelas 6J. Di sini saya akan mengerjakan UAS yang bermata kuliah Implementasi Kebijakan Publik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Measa Ulpi Wahyudianti, SEME. Langsung saja ke slide yang pertama. Di sini saya akan membahas latar belakang. KIP Kuliah merupakan keberlanjutan dari program bidik misi yang telah ada sebelumnya. Latar belakang utama kebijakan ini adalah masih tingginya angka putus sekolah di jenjang pendidikan menengah dan rendahnya partisipasi masyarakat miskin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi. Data ini menunjukkan bahwa biaya pendidikan menjadi salah satu hambatan terbesar bagi calon mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. Oke, selanjutnya yaitu slide yang kedua, yaitu tujuan awal KIP Kuliah adalah yang pertama yaitu meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi siswa berprestasi dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Yang kedua ada memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Dan yang ketiga yaitu ada meningkatkan angka partisipasi kasar atau yang disingkat APK pendidikan tinggi di Indonesia. Dan yang selanjutnya menyiapkan sumber daya manusia atau SDM unggul dan berkualitas yang mampu bersaing di era global. Yang terakhir memberikan dukungan finansial berupa pembebasan biaya kuliah dan bantuan biaya hidup selama masa studi. Selanjutnya ke slide yang berikutnya, yaitu di sini saya akan membahas aktor-aktor utama dalam implementasi KIP Kuliah yang melibatkan banyak aktor dengan peran tanggung jawab yang berbeda. Yang pertama ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang disingkat Kemendikbudristek sebagai perumus kebijakan, regulator, pengelola data, dan penyalur dana utama. Kemendikbudristek menetapkan pedoman, kriteria penerimaan, serta mengawasi pelaksanaan program. Poin yang kedua yaitu ada Kementerian Agama atau yang disingkat Kemenag bertanggung jawab atas KIP Kuliah bagi mahasiswa di perguruan tinggi keagamaan Islam atau PTKIN. Selanjutnya yaitu poin berikutnya ada perguruan tinggi atau yang disingkat PTN dan PTS sebagai pelaksanaan di lapangan yang melakukan seleksi calon penerima berdasarkan kuota, verifikasi data, dan pendamping mahasiswa penerima KIP Kuliah. Mereka juga bertanggung jawab dalam mengelola data akademik mahasiswa penerima. Poin selanjutnya yaitu Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau disebut Puslapdik, unit pelaksana teknis bawah Kemendikbudristek yang bertugas dalam pengelolaan data, verifikasi, dan penyaluran dana KIP Kuliah kepada perguruan tinggi. Poin selanjutnya yaitu ada Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota memiliki peran dalam sosialisasi program dan terkadang membantu dalam proses verifikasi data siswa tingkat sekolah menengah. Yang terakhir yaitu bank penyalur, misalnya Bank Mandiri, BRI, dan BNI berperan dalam proses pencairan dana bantuan biaya hidup kepada mahasiswa penerima KIP Kuliah. Lanjut saja ke slide berikutnya, yaitu di sini saya akan memaparkan tentang pendekatan atau model implementasi yang digunakan implementasi KIP Kuliah. Cenderung menggunakan pendekatan top down meskipun ada beberapa elemen hybrid yang muncul dalam pelaksanaannya. Yang pertama yaitu top down. Kebijakan ini dirumuskan dan diatur secara terpusat oleh pemerintah pusat, Kemendikbudristek, dan Kemenag. Standar, sasaran, kriteria, dan alokasi anggaran ditetapkan dari atas. Perguruan tinggi sebagai pelaksana di tingkat bawah wajib mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. Sistem informasi KIP Kuliah yang terpusat,
SIM KIP kuliah juga mencerminkan pendekatan top-down ini. Yang kedua, ada poin elemen hybrid. Meskipun demikian, terdapat ruang bagi perguruan tinggi untuk melakukan verifikasi dan seleksi internal berdasarkan kondisi dan ketersediaan data di daerah masing-masing. Hal ini memberikan sedikit fleksibilitas bagi aktor di lapangan untuk menyesuaikan implementasi konteks lokal, yang merupakan ciri dari pendekatan bottom up dan hybrid. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah terpusat. Lalu berikutnya di sini saya akan memaparkan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan mengacu pada teori implementasi, yaitu Pan-Meter dan Pan-Horn. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan KIP kuliah. Faktor keberhasilan yang pertama, standar dan sasaran kebijakan yang jelas. Tujuan KIP kuliah sangat spesifik, yaitu membantu mahasiswa dari keluarga tidak mampu untuk mengakses pendidikan tinggi. Kriteria penerima dan besaran bantuan juga relatif jelas. Yang kedua, ketersediaan sumber daya. Pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk KIP kuliah yang menjadi modal penting dalam keberlangsungan program. Adanya Puslapdik sebagai unit khusus juga meningkatkan efisiensi pengelolaan. Poin yang ketiga, sistem informasi yang terintegrasi. Adanya SIM KIP kuliah mempermudah proses pendaftaran, verifikasi, dan pemantauan data penerima, sehingga mengurangi potensi kecurangan dan meningkatkan akuntabilitas. Selanjutnya ada kolaborasi antar aktor. Kerjasama antar Kemendikbudristek, Kemenag, perguruan tinggi, dan bank penyalur penting dalam menyukseskan program. Selanjutnya ada faktor kegagalan atau hambatan. Yang pertama, karakteristik agen pelaksana perguruan tinggi. Variasi kapasitas perguruan tinggi, terutama di daerah terpencil, dapat mempengaruhi efektivitas verifikasi data. Beberapa PT mungkin kurang memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan verifikasi lapangan yang mendalam. Selanjutnya ada komunikasi antar organisasi. Meskipun ada organisasi, terkadang masih terjadi kendala komunikasi atau perbedaan interpretasi pedoman antara pusat dan daerah, atau antara Kemendikbudristek dan Kemenag, yang dapat menyebabkan misinformasi atau keterlambatan. Selanjutnya ada sikap pelaksana atau verifikasi data. Adanya potensi moral hazard atau praktik kecurangan dalam proses verifikasi data tingkat perguruan tinggi atau oleh calon penerima itu sendiri menjadi tantangan. Beberapa kasus penyelewengan data ekonomi keluarga masih ditemukan. Selanjutnya ada kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Perubahan kondisi ekonomi seperti inflasi dapat mempengaruhi daya beli bantuan biaya hidup. Tantangan geografis juga mempersulit akses dan sosialisasi program di wilayah terpencil. Oke, slide selanjutnya yaitu di sini saya akan memaparkan dampak nyata terhadap masyarakat. Implementasi KIP kuliah telah memberikan dampak yang nyata signifikan terhadap masyarakat. Yang pertama, ada peningkatan akses pendidikan tinggi. Ribuan siswa dari keluarga miskin dan rentan telah berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang sebelumnya sulit diwujudkan karena kendala biaya. Yang kedua yaitu meningkatnya angka partisipasi kasar AVK pendidikan tinggi. Program ini berkontribusi pada peningkatan AVK pendidikan nasional, mendekatkan Indonesia pada target SDM yang unggul. Yang selanjutnya ada mobilitas sosial. KIP kuliah menjadi instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studi memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan layak dan meningkatkan taraf hidup keluarga. Yang selanjutnya,
pengurangan beban finansial orang tua. Orang tua dari mahasiswa penerima KIP kuliah merasakan pengurangan beban finansial yang signifikan, memungkinkan mereka mengalokasikan dana untuk kebutuhan lain atau mendukung pendidikan anak-anak yang lebih muda. Yang selanjutnya ada peningkatan kualitas SDM. Dengan adanya KIP kuliah diharapkan akan lahir lebih banyak lulusan perguruan tinggi yang berkualitas dan siap berkontribusi pada pembangunan nasional. Oke, di sini saya akan menyampaikan saran atau strategi peningkatan implementasi ke depan berdasarkan analisis di atas. Berikut adalah beberapa saran dan strategi untuk meningkatkan implementasi KIP kuliah di masa depan. Yang pertama ada penguatan verifikasi data. Perlu adanya mekanisme verifikasi data yang lebih akurat dan terintegrasi, mungkin dengan melibatkan data dari kementerian, lembaga lain seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Kementerian Sosial secara lebih optimal. Perlu juga memperkuat peran pemerintah daerah dalam verifikasi lapangan. Yang selanjutnya ada peningkatan sosialisasi dan pendampingan. Sosialisasi program perlu diperluas, terutama di daerah terpencil dan kurang terjangkau. Perguruan tinggi juga perlu memperkuat unit khusus yang bertugas memberikan pendampingan akademik dan non-akademik kepada mahasiswa penerima KIP kuliah. Selanjutnya ada evaluasi berkelanjutan. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program, termasuk studi dampak jangka panjang terhadap mobilitas sosial dan kualitas lulusan. Yang selanjutnya ada peningkatan kapasitas SDM pelaksana, memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi staf di perguruan tinggi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan KIP kuliah, terutama dalam hal verifikasi data dan penggunaan sistem informasi. Yang selanjutnya ada adaptasi kebijakan terhadap perubahan ekonomi, meninjau kembali besaran bantuan hidup secara berkala untuk memastikan relevansasi dengan inflasi dan biaya hidup sehingga mahasiswa tetap dapat fokus pada studi tanpa terkendala finansial. Yang selanjutnya ada transparansi dan akuntabilitas, memperkuat mekanisme pengawasan dan pelaporan untuk memastikan transparansi dan penyaluran dana dan akuntabilitas semua pihak yang terlibat. Oke, mungkin ini slide terakhir, yaitu membahas tentang referensi jurnal. Di sini saya mengambil referensi, ada 2 referensi jurnal yang sudah saya cek dan saya pilot. Yang pertama ada jurnal buatan Dwianto A tahun 2010 Manajemen Pelayanan Publik, dan yang kedua ada jurnal dari pembuat Solihin M dan Firmansyah pada tahun 2020. Jurnal ini sudah saya cek, ini sudah pilot. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.